cuy, kembali lagi di channel Guru 24. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah. Di video kali ini, Guru 24 akan menceritakan sebuah film animasi yang sangat seru, menceritakan tentang persahabatan bocah laki-laki yang bernama Luca dan temannya Alberto. Luca merupakan monster laut yang sangat ingin tahu tentang kehidupan manusia dan ingin pergi ke daratan sampai akhirnya ia bertemu dengan Alberto, yakni seorang monster laut yang sudah pernah menjelajahi kehidupan manusia. Tanpa diduga, ternyata keduanya dapat berubah wujud menjadi manusia. Selama mereka tidak kena air, Luca menikmati kehidupannya di daratan karena banyak hal yang bisa ia lakukan seperti mencicipi kuliner, bahkan dia juga mengikuti salah satu perlombaan. Namun, kebahagiaan Luca terancam karena rahasianya mulai terbongkar. Bisakah Luca tetap diterima meskipun bukan manusia? Tanpa panjang lebar, mari kita bahas videonya sampai habis. Namun, sebelum kita mulai, tak bosan-bosan kami mengingatkan bagi yang mau mendukung channel Guru 24, silakan subrek terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Guru 24. Cekicrot. Diceritakan bahwa di sebuah kota pinggir pantai di Riviera, Italia, terdapat sebuah mitos monster laut. Sebagian penduduk ada yang meyakini mitos tersebut, banyak juga yang tidak percaya karena tidak pernah melihat langsung. Sebenarnya, kehidupan monster laut di Riviera memang ada. Salah satu dari mereka bernama Luca. Luca merupakan anak laki-laki yang rasa ingin tahu cukup tinggi. Sebagai monster laut, ia ditugaskan oleh ibunya untuk menggiring para ikan. Selama ini, setiap ada kapal nelayan datang, Luca diperingatkan oleh orang tuanya untuk bersembunyi agar tidak tertangkap dan dibunuh oleh manusia. Hingga pada suatu hari, Luca menemukan barang milik manusia yang tenggelam di bawah laut. Nah, berawal dari sana, Luca mulai penasaran bagaimana kehidupan manusia. Bahkan ia sempat bertanya pada keluarganya dari mana kapal manusia datang. Mendengar pertanyaan Luca, ibunya langsung marah dan menegur Luca. Namun neneknya justru mengatakan saat masih muda neneknya pernah naik ke daratan. Mendengar perkataan neneknya, Luca semakin penasaran. Masih banyak pertanyaan yang ada di kepalanya, tapi hal itu ia coba pendam sendiri. Setiap hari, Luca menemukan barang manusia yang jatuh ke dasar laut. Hingga pada suatu pagi, Luca bertemu dengan seorang monster laut yang menyerupai manusia. Karena berpakaian seperti penyelam monster laut, itu bernama Alberto. Ternyata Alberto datang ke sana hanya untuk mengambil barang-barang yang ketinggalan. Karena bermaksud untuk membantu Alberto mengambil barang-barang, Luca pun mengikuti Alberto dan tanpa diduga, ternyata Alberto berenang terus ke permukaan dan menuju ke daratan. Dan anehnya, setelah pagi ke daratan, Alberto berubah wujud menjadi manusia. Luca yang juga ke daratan akhirnya berubah wujud menjadi manusia seperti halnya Alberto. Di satu sisi, Luca sangat kaget dengan perubahannya, namun di sisi lain, ia takjub dengan dunia daratan yang sangat indah. Tak berselang lama, Luca memutuskan untuk kembali ke laut karena tempatnya bukanlah di sini. Setelah kejadian siang itu, Luca terus merenung dan tak bisa berhenti merenungkan apa yang sudah ia alami. Karena masih penasaran, esoknya ia pergi lagi untuk ke daratan. Sebagai pengecoh kalau ibunya mencari Luca, ia membuat patung batu yang menyerupai dirinya sedang mengawasi para ikan. Awalnya, Luca ragu dan sangat takut untuk ke daratan. Namun, setelah melihat keberanian Alberto, Luca menjadi yakin untuk mencoba dan benar saja, setelah tubuhnya kering, Luca berubah menjadi manusia, bukan lagi seorang monster. Karena masih sangat kaku dan tidak pernah menginjakkan kaki ke daratan sebelumnya, Luca diajari banyak hal oleh Alberto, mulai dari cara berjalan, bernapas, dan diperkenalkan adanya matahari, awan, dan bahkan Luca diajak untuk ke rumah Alberto. Di rumah Alberto, Luca melihat poster bergambar Vespa. Luca sangat kagum melihat poster tersebut dan membayangkan bagaimana jika dirinya menaiki Vespa sungguhan. Melihat semangat di mata Luca, Alberto mengajaknya untuk membuat pesta sungguhan. Luca sangat senang dengan tawaran Alberto dan akhirnya mereka membuat Vespa sederhana. Membuat Vespa di rumah Alberto sangat menyenangkan bagi Luca. Tak terasa hari mulai sore dan menandakan kalau Luca harus segera pulang karena orang tuanya pasti sudah khawatir.
Dan benar saja, saat sampai di rumah, Luka langsung dimarahi ibunya karena dirasa sudah pergi terlalu lama. Saat Luka bingung mau berkata apa, neneknya mengatakan telah menyuruh Luka mencari teripang seharian. Setiap hari Luka pergi ke daratan untuk menemui Alberto. Mereka bermain bersama, membuat pespa, dan mengendarai meski berkali-kali gagal dan jatuh. Mereka sangat menikmati hal ini. Luka dan Alberto menjadi semakin akrab. Luka tahu banyak hal yang baru dari Alberto. Salah satunya, hal favoritnya adalah memandangi bulan dan bintang. Alberto yang tak begitu paham menerangkan bahwa kalau bulan adalah ikan besar, sedangkan bintang itu ikan-ikan kecil. Mendengar penjelasan dari Alberto, Luka merasa kalau kehidupan Alberto sangatlah keren jika dibandingkan dirinya, sehingga Luka ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan perkotaan manusia, terutama dirinya ingin memiliki Vespa sungguhan seperti di poster milik Alberto. Luca, look! Luca, take over! Yeah, man! Come on, faster! Alberto? Oh. Ah. Ah. Oh no. Hingga pada suatu hari, ibu Luka menyadari adanya kebohongan dari anaknya. Ia selama ini tahu bahwa selama ini yang mengawasi para ikan bukanlah Luka, namun sebuah patung batu. Wanita ini juga mengawasi pergerakan Luka yang diam-diam berani naik ke daratan. Keluarga Luka juga semakin curiga saat Luka pulang selalu terlambat. Akibat kejadian tersebut, ayah dan ibu Luka mengirim Luka ke laut dalam agar tinggal bersama pamannya. Nah, mendengar hal itu, Luka pun kabur ke rumah Alberto. Ia menceritakan semuanya ke Alberto. Setelah mendengar cerita Luka, Alberto menawarkan agar Luka tinggal bersamanya di rumah Alberto. Namun, Luka merasa hal ini bukanlah keputusan yang bagus karena orang tuanya bisa saja datang mencari Luka. Setelah berpikir, Alberto mengajak Luka untuk pergi ke kota di seberang pulau. Di tempat itu, pastilah Luka tidak bisa ditemukan oleh keluarganya dan yang lebih penting, di sana mereka dapat menemukan Vespa sungguhan. Rencananya pun dibuat. Alberto dan Luka berencana untuk berangkat ke pulau seberang dan mencari Vespa di sana. Dengan penuh semangat, mereka pergi ke pulau seberang bersama-sama. Silencio, Bruno. Setelah sampai, awalnya Luka merasa asing karena ia sebelumnya tidak pernah bertemu manusia yang lain selain Alberto. Luka juga semakin takut saat melihat kail ikan karena takut ditangkap seperti saat ia menjadi monster laut. Namun, Alberto penuh dengan percaya diri terus meyakinkan Luka. Matahari yang bersinar terang, pemandangan kota yang indah, makanan yang enak, semakin membuat Luka kagum. Saat rasa takjub belum berhenti, ia melihat sebuah Vespa warna merah yang sangat mirip dengan gambar poster di kamar Alberto. Vespa cantik tersebut ternyata milik seorang laki-laki bernama Ercole. Namun, secara tidak sengaja, Luka membuat Vespa tersebut hampir jatuh. Sontak, Ercole langsung memarahi Luka dengan sombongnya. Belum sampai di situ, Ercole yang masih kesal berniat menceburkan Luka ke dalam air mancur. Luka sangat ketakutan karena jika ia terkena air sedikit saja, maka Luka akan kembali jadi monster laut. Namun sebelum terlambat, datang seorang gadis berambut merah dengan berani menyelamatkan Luka dan bulian Ercole. Gadis itu bernama Giulia.
Luca dan Alberto pun berhasil kabur dengan bantuan Julia. Saat di perjalanan, Julia sempat berkata soal piala Petorasa pada Luca dan Alberto. Julia pun berkata bahwa piala Potoroso merupakan acara tradisional Italia yang susah untuk didapatkan. Ada 3 penilaian yang harus dilewati, yakni berenang, bersepeda, dan makan pasta. Jadi, kalau ingin ikut lomba, sebaiknya Luca dan Alberto memiliki tim. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Luca, Alberto, dan Julia sepakat untuk mengikuti Piala Potoroso dan menjadi tim. Luca bertugas bersepeda, Alberto makan pasta, dan Julia berenang. Juara di Potoroso akan mendapatkan uang. Nah, uang tersebut akan digunakan Alberto dan Luca untuk membeli Vespa. Luca sangat senang karena ada kesempatan untuk memiliki Vespa. Namun menurut Julia, memenangkan Piala Potoroso tidaklah mudah. Mereka harus mengalahkan Hercules, lawan yang paling berat. Masalah pertama yang harus mereka lalui untuk mengikuti Piala Potoroso adalah membayar biaya pendaftaran. Namun ketiganya tidak memiliki uang, sehingga Julia mengajak Luca dan Alberto untuk ikut ke rumahnya untuk makan malam sekaligus minta uang pada ayah Julia. Sebenarnya, ayah Julia melarangnya untuk mengikuti Piala Potoroso lagi karena saat ini kondisi keuangan ayah Julia sangat buruk. Tangkapan ikan ayah Julia juga tidak banyak. Piala itu tak punya uang untuk pendaftaran Piala Potoroso. Mendengar permasalahan ayah Julia, Luca langsung menawarkan bantuan. Luca dan Alberto menawarkan untuk membantu mencari ikan biar ketiganya bisa mendaftar Piala Potoroso. Karena tahu temannya tidak punya tempat tinggal, Julia menawarkan mereka untuk tidur di rumah pohon miliknya. Sementara itu, di lain tempat, ibunya mencari Luca yang sudah lama tidak pulang. Mereka memutuskan untuk pergi ke daratan, namun setelah sampai, keduanya kaget dan saling tidak mengenali satu sama lain, karena wujud mereka berubah menjadi manusia. Setelah itu, ayah dan ibu Luca mencuri pakaian milik warga agar bisa berbaur dengan sekitar. Mereka pun mencari Luca dengan cara menceburkan satu persatu anak kecil ke air. Sudah puluhan anak kecil yang mereka ceburkan, namun tetap saja Luca tidak ditemukan. Setelah sekian lama mencari, akhirnya kedua orang tua Luca menyesal. Mereka sadar kalau selama ini mereka bersikap terlalu keras terhadap Luca dan mereka menyesali hal tersebut. Hingga pada suatu pagi, mereka berdua menemukan Luca, meskipun akhirnya Luca kabur dengan menggunakan sepeda. Setidaknya, ayah dan ibu Luca tahu kalau anaknya baik-baik saja. Esok paginya saat Luca dan Alberto bangun tidur, ternyata turun hujan rintik-rintik sehingga Luca dan Alberto berubah wujud menjadi monster laut. Mereka berdua sangat panik karena takut ketahuan Julia dan ayahnya. Tapi untungnya mereka berhasil mengeringkan diri sebelum terlambat. Sesuai janji mereka, setelah pagi mereka akan membantu ayah Julia mencari ikan. Dengan bantuan Luca dan Alberto, tentu saja ayah Julia mendapatkan ikan satu kapal penuh. Ayah Julia sangat senang dan akhirnya setuju jika Julia dan temannya mendaftarkan Piala Potoroso. Saat mendaftar, Julia dan temannya bertemu dengan Hercules. Di sana, Hercules mencuri uang pendaftaran milik Luca. Dengan sangat polos, Luca mengatakan bahwa kumis Hercules sangat menyedihkan dan mirip ikan lele. Mendengar hal itu, Hercules tersinggung dan mengembalikan uang pendaftaran milik Luca karena Hercules berniat menghancurkan Luca saat pertandingan. Karena serius ingin mengikuti perlombaan, Luca dan teman-temannya pun latihan setiap hari. Alberto berlatih memakan pasta sebanyak-banyaknya. Luca berlatih naik sepeda, sedangkan Julia berlatih berenang. Hal ini terus mereka lakukan setiap hari tanpa mengeluh sedikit pun. 2 hari menuju perlombaan, Luca dan teman-temannya semakin giat berlatih. Saat Luca dan Alberto menemani Julia berlatih berenang, secara tidak sengaja berpapasan dengan Hercules. Di sana Alberto hampir saja ketahuan karena dia sempat terjebur ke laut. Akibat perahu yang mereka naiki tersenggol Hercules, namun untungnya mereka berhasil selamat.
Luka dan Julia semakin dekat. Mereka berdua saling membicarakan banyak hal berdua. Bahkan Julia mengajak Luka melihat bintang menggunakan teleskop milik ayahnya. Julia juga menjelaskan bahwa cahaya yang bersinar di atas langit bukanlah ikan melainkan bintang. Julia juga menjelaskan banyak hal seperti planet, tata surya, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan Julia tadi, Luka menyadari bahwa penjelasan Alberto selama ini salah. Melihat kedekatan Luka dan Julia, Alberto sedikit merasa cemburu. Suatu hari saat mereka bersepeda terlihat sebuah kereta menuju ke Gionepa, tempat Julia bersekolah. Luka sangat merasa penasaran dan bertanya pada Julia, apakah semua orang bisa sekolah? Karena jiwa ingin tahu Luka sangat tinggi. Hal itu sangat terlihat bahwa ia ingin bersekolah seperti Julia. Mendengar pertanyaan Luka, terjadi miskomunikasi antara Alberto dan Luka sangat marah karena ia berkata bahwa monster laut seperti mereka tidak seharusnya bersekolah. Alberto yang marah langsung mengemudikan sepeda sangat kencang. Luka tentu saja kaget namun tidak bisa berbuat apa-apa karena Alberto tidak mau berhenti. Mereka berdua akhirnya terjatuh ke sungai. Kecemburuan Alberto semakin menjadi saat tekad Luka untuk bersekolah semakin tinggi. Alberto bahkan bertanya pada Julia apakah tempat sekolahnya terbuka untuk semua orang dan bagaimana jika monster laut ingin mendaftarkan juga. Luka berusaha mencegah suasana dan meyakinkan Julia bahwa perkataan Alberto hanyalah lelucon. Namun, Alberto sudah terlanjur marah. Akhirnya, Alberto mencerbukan dirinya ke air agar berubah menjadi monster laut. Julia yang melihat monster laut tentu saja kaget. Melihat hal itu, respon Luka sangat tidak terduga, bahwa Luka berpura-pura kaget jika ada monster laut. Respon Luka ini membuat Alberto kecewa dan pergi. Teriakan Julia yang sangat kencang didengar oleh Hercules. Saat ada teriakan, ada monster laut, Hercules segera datang bawa tombak dan melemparkannya ke Alberto. Luka dan Julia akhirnya pulang tanpa Alberto. Ayah Julia sempat menanyakan di mana Alberto karena ayah Julia sudah menyiapkan banyak pasta untuk Alberto. Julia menjawab bahwa Alberto meninggalkan mereka dan tidak ingin dicari. Namun, ayah Julia yang khawatir langsung mencari keberadaan Alberto. Ternyata, kepergian Alberto membuat Luka dan Julia merasa kehilangan. Meskipun begitu, Luka tetap ingin mengikuti perlombaan. Ia berusaha menjelaskan bahwa mereka berdua tetap bisa maju berlomba. Esok pagi, Julia dan berenang dan makan sedangkan Luka yang bersepeda. Luka yang berbicara tanpa henti akhirnya membuat Julia kesal. Akhirnya Julia menyiramkan segelas air ke arah Luka. Hal ini membuat tangan Luka jadi bersisik. Akhirnya Julia sadar jika selama ini Luka adalah monster laut seperti halnya Alberto. Julia akhirnya menyuruh Luka pergi dan meminta agar tidak ikut berlomba. Karena bagi Julia, mengikuti perlombaan sangatlah berbahaya bagi Luka. Julia tidak mau jika Luka mempertaruhkan kehidupannya hanya demi sebuah Vespa. Luka berusaha menjelaskan pada Julia bahwa ia harus menenangkan perlombaan ini. Karena orang tuanya akan mengirimnya ke dasar lautan. Jika ia berhasil menang, maka Luka dapat kabur dengan menaiki Vespa. Keduanya pun diam. Akhirnya Luka pergi dengan kecewa. Setelah bertengkar dengan Julia, Luka merenung di tepi pantai. Akhirnya, ia kembali berenang dan pergi ke rumah Alberto. Setelah sampai, Luka sangat kaget karena kondisi rumah Alberto sangat berantakan. Luka meminta maaf pada Alberto dan menyesali perbuatannya. Malam itu, Luka melihat banyak tanda hitungan di rumah Alberto. Karena ternyata selama ini Alberto tinggal sendirian karena ayah Alberto sudah lama pergi meninggalkan Alberto sendirian tanpa pernah kembali. Luka berusaha menenangkan Alberto dan meminta maaf, namun Alberto sudah tidak peduli. Sebelum pergi, Luka mengatakan pada Alberto bahwa esok pagi Luka akan memenangkan piala Porto Rosso agar ia dan Alberto bisa mendapatkan Vespa. Hari pertandingan pun tiba. Luka berkata pada juri bahwa ia akan memecah timnya sehingga Luka saat ini bertanding sendirian. Meskipun ia tahu bahwa hal ini tidak mudah baginya, Luka tidak mau menyerah. Saat lomba menyelam, Luka memakai baju penyelam yang sangat berat karena ia takut ketahuan berubah saat terkena air.
Lomba berenang akhirnya dimenangkan Julia saat sesi pertama. Luka sedikit terlambat karena baju selam sangat berat. Setelah berenang, peserta langsung dialihkan ke sesi makanan pasta. Di sisi ini, Julia masih memimpin juara pertama dan di sisi akhir adalah bersepeda. Karena rutin berlatih, Luka berhasil memimpin di sesi pertama, bahkan ia bisa menyalip Ercole. Namun sayangnya langit mulai gelap dan turun hujan. Luka yang hampir saja memasuki garis finish akhirnya memutuskan untuk meneduh. Nah, mengetahui Luka yang kesusahan dari jauh, terlihat Alberto membawakan payung untuk Luka. Namun, Ercole yang tidak suka dengan tindakan Alberto langsung saja menjagal kaki Alberto. Payung yang dibawa Alberto terlempar cukup jauh. Alberto pun akhirnya basah kuyup. Saat terkena air hujan, secara otomatis tubuh Alberto menjadi monster laut. Melihat hal itu, Ercole langsung melempar jaring untuk menangkap Alberto. Luka yang tahu kalau temannya sedang dalam bahaya langsung mengayuhkan sepedanya. Luka sudah tidak peduli walau harus berubah jadi monster laut. Tidak berhenti di sana, Luka dan Alberto yang berubah jadi monster laut akhirnya dikejar oleh Ercole dengan membawa panah tajam. Julia yang khawatir dengan kondisi temannya mencoba untuk menyelamatkan mereka dari serangan Ercole dengan menabrak sepeda milik Ercole, tapi ternyata Ercole belum menyerah. Luka, Alberto, Ercole, dan Julia saling mengejar satu sama lain. Mereka mengayuh sepeda sekencang mungkin agar dapat sampai di garis finish. Selain menuju garis finish, tujuan Ercole tentu saja menangkap mereka si monster laut. Justice. Setelah Luka dan Alberto sampai di garis finish, mereka berdua dikepung oleh warga karena wujud mereka sebagai monster laut sangat berbahaya. Ayah Julia mengatakan bahwa pemenang di kompetisi ini adalah Alberto dan Luka. Namun, Ercole tidak terima karena Luka dan Alberto bukanlah manusia. Suara Ercole akhirnya tidak didengar. Keputusan akhir tetap berada di tangan juri. Setelah diputuskan secara adil, akhirnya perlombaan tersebut dimenangkan oleh Luka dan Alberto. Orang tua Luka yang melihat anaknya langsung mendatangi Luka. Mereka tidak lagi peduli jika harus berubah jadi monster laut. Dan ternyata di kota itu ada monster laut lain yang menyamar jadi manusia. Setelah memenangkan pertandingan, Luka dan Alberto akhirnya langsung membeli sebuah Vespa sederhana dengan uang yang mereka miliki. Sore itu, di halaman rumah Julia terasa sangat hangat. Para monster dan manusia berkumpul dan makan bersama. Ditemani gerimis hujan, keluarga Luka pun lengkap berada di sana untuk makan bersama. Setelah kompetisi usai, Julia harus pergi ke Gionova untuk melanjutkan sekolah. Alberto yang tahu jika Luka ingin bersekolah, diam-diam telah menjual Vespa yang mereka miliki untuk ditukar dengan sebuah tiket kereta menuju Genova. Dan ternyata Alberto secara diam-diam telah membujuk orang tua Luka agar mengizinkan Luka bersekolah. Kedua orang tua Luka akhirnya mengizinkan anaknya pergi dengan syarat Luka harus mengirim surat dan berhati-hati. Semua sudah direncanakan, akhirnya Luka berangkat ke Genova. Di sana, Luka akan tinggal bersama Julia dan ibunya. Mendengar hal tersebut, Luka sangat senang. Ia berterima kasih pada keluarganya dan pada Alberto. Namun ternyata, Luka harus pergi sendiri. Alberto tidak ikut karena Alberto memutuskan akan tinggal bersama ayah Julia. Nah, itu dia guys, cerita dari film Luka yang baru saja rilis di tahun 2021 ini. Kalau menurut kawan-kawan menarik, silakan tekan tombol subrek dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Guru 24. Terima kasih.